Apakah takut kepada hantu, pocong, kuntilanak itu termasuk syirik? Itu termasuk syirik. Itu termasuk syirik. Lah antum takut kepada bayang-bayang, dari mana itu ada? Ini pengaruh dari apa? Dari film, dari buku-buku bacaan, segala macam. Tadinya anak kecil, kadang-kadang dia tuh dengan fitrahnya tengah malam ke kamar mandi biasa sendiri. Ketika ibunya takut, si anak ikut takut. Ketika bapaknya penakut, anaknya ikut takut. Dan apa yang ditakuti? Dalam rumah terkunci. Takut ini nggak boleh, ini kesyirikan. Takut ini nggak boleh, ini kesyirikan. Ibu dan adik perempuan saya masih takut dengan syaitan. Apakah termasuk kesyirikan? Tidak ya. Tidak ya. Tidak ya. Tidak ya. Sebenarnya takut setan kebanyakan nonton sinetron. Dia nonton sinetron. Dia orang takut setan itu hadir ya. Setan itu apa? Nah, hadir. Karena kalau setan hadir dia memang bisa menjelma. Menjelma jadi Nyi Blorong, jadi mak lampir, pocong, kepalanya tidak ada. Ya mengerikan ya. Menjelma jadi Nyi Blorong, jadi mak lampir, pocong, kepalanya tidak ada. Ya mengerikan ya. Itu bisa masuk ke dalam bentuk perbuatan syirik bila rasa takut itu menghalangi kita dari kewajiban, dari ibadah, dari berbuat baik, atau sebaliknya mendorong kita untuk berbuat jahat. Seperti umpamanya karena takut kuburan, kita nggak berani ke masjid karena jalan menuju ke masjid itu melalui kuburan. Kalau tahu ke masjid itu wajib, nggak berani maghrib, isya, subuh. Kalau zuhur asar beranilah karena siang hari. Tapi kalau maghrib, isya, apalagi subuh masih sepi, nggak berani. Akhirnya dia nggak pergi ke masjid. Dia itu termasuk syirik, tidak boleh. Ya. Kalian tahu tongkat ini sudah aku kasih temblek lincuk, masih hangat dan baunya sangat menyengat. Jika aku oleskan di baju kalian, maka 1 bulan tidak akan hilang baunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber dan seluruh penonton dimanapun berada, saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kita telah mengikuti pendapat 3 Ustadz Wahabi di depan. Ustadz Yazid Jawas mengatakan bahwa takut terhadap setan, hantu itu termasuk kesyirikan. Ustadz Firanda mengatakan tidak. Ustadz Abu Haidar mengatakan, berfatwa jika takut terhadap hantu, setan dan lain-lain itu bisa menghalangi dia untuk ke masjid, maka ini termasuk kesyirikan. Itu diantaranya. Ini adalah akibat mereka itu. Pertama, mereka itu anti terhadap madhab. Mereka bebas mengeluarkan fatwanya sendiri-sendiri. Orang-orang Wahabi biasanya mengatakan bahwa mereka itu berpendapat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi di pendapat ketiganya ini mana yang berdasarkan Al-Quran dan hadis? Mereka hanya berpendapat berdasarkan pemikiran sendiri. Kalau hanya berpendapat seperti itu, semuanya bisa kok. Bisa semuanya berpendapat. Menurut saya syirik, walaupun tidak ada menurut sayanya. Tapi mana ini dasar Al-Quran, dasar hadisnya mana? Walaupun tidak ada menurut sayanya, itu sebenarnya menurut mereka sendiri loh. Karena tidak ada. Mereka tidak mengutip pernyataan ulama, mereka tidak mengutip pernyataan Al-Quran ataupun hadis. Tidak ada. Berarti otomatis itu pernyataan dirinya sendiri. Ustadz Yazid Jawas mengatakan ini syirik. Ya Allah. Takut kepada setan itu syirik. Subhanallah. Ini ya gimana ya? Anak kecil bisa kalau seperti itu. Jadi siapapun bebas berpendapat kalau hanya seperti itu. Seperti Ustadz Abu Haidar itu. Ustadz Abu Haidar mengatakan syirik jika misalnya menghalangi seseorang untuk berbuat kebaikan. Misalnya mau ke masjid, dia takut
waktu maghrib, isya, subuh karena sepi, malam hari dia mau ke masjid, kemudian takut lewat kuburan, maka takutnya lewat di kuburan itu merupakan suatu kesyirikan. Ya Allah. Inilah lucunya mereka itu. Ustadz-ustadz Wahabi itu gampang memutuskan syirik, gampang menganggap sesuatu itu adalah syirik. Mungkin mereka itu tidak ngerti apa sih syirik itu sebenarnya. Makanya ngaji di kuburan mereka menganggapnya syirik. Ustadz Abu Haidar itu ya. Baik, kita sekarang akan membahasnya dari pendapat ulama mereka sendiri. Apa dan bagaimana hukumnya takut terhadap jin itu. Dari pendapatnya atau fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Mata yakunul khaufu min adal jinni aun adal bashar syirkan. Kapan takut terhadap jin, takut terhadap orang itu dianggap syirik. Gangguan jin, gangguan orang itu bisa dianggap, bukan hanya jin ini ya. Takut terhadap gangguan orang juga, gangguan preman juga bisa dianggap syirik. Kapan itu terjadi? Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, Ibnu Utsaimin berkata, al-khaufu at-tabi'i wal jibilli fil asli mubahun. Takut secara tabiat, secara jibillah, secara watak manusia dalam asalnya itu memang mubahun, diperbolehkan, itu memang mubah. Liqaulihi ta'ala an Musa, ada firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa keluar dari Madinahnya Fir'aun, dari kotanya Fir'aun, khaifan, dia sambil dalam keadaan takut, yataraqqab. Ya, Nabi Musa itu keluar dari Madinahnya Fir'aun, dari kotanya Fir'aun dalam keadaan takut, hingga Nabi Musa itu berdoa agar diselamatkan dari kaum-kaumnya Fir'aun itu. Juga karena waqaulihi anhu, ada firmannya Allah juga tentang Nabi Musa idan, Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayaktuluni. Ya Tuhanku, saya membunuh seseorang dari mereka, kata Nabi Musa. Fa akhafu ayaktuluni, saya khawatir, saya takut mereka akan membunuh saya. Nah, apakah takut itu termasuk syirik? Tidak. Takut yang bangsa watak, bangsa jibillah seperti itu enggak termasuk apa-apa, enggak termasuk syirik, tapi itu adalah perkara yang mubah karena semua orang pasti punya rasa takut. Tapi apabila takut itu mendorong kita ala tarki wajibin au fi'li muharramin fahuwa muharramun. Jika takut itu mendorong kita untuk meninggalkan sesuatu yang wajib atau mengerjakan perkara haram, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Bukan seperti pendapatnya Abu Haidar itu, Ustadz Abu Haidar. Kita mau berjamaah ke masjid, jamaah di masjid kan hukumnya adalah menurut Syafi'iyah itu adalah fardu kifayah. Yang masyhur adalah fardu kifayah. Kalau ada sebagian sudah mengerjakan, maka sudah gugur. Nah, ketika kita takut dan kita mau mengerjakan sudah menjadi sunnah bagi kita yang karena sudah ada yang mengerjakan, ya bukan berarti kita syirik. Kalau mau berjamaah maghrib, isya, subuh kita mau lewat kuburan takut, bukan lalu dihukumi syirik karena meninggalkan sesuatu perkara yang sunnah, atau kalau mau dianggap wajib bukan syirik itu tapi haram paling tidak itu Pak Abu Haidar ini. Jadi sesuatu yang mendorong untuk mengerjakan perkara wajib, meninggalkan perkara wajib atau mengerjakan perkara haram bukan syirik, itu muharram, diharamkan. Wa in istalzama syai'an mubahan kana mubahan. Tetapi kalau melazimkan, mengharuskan mengerjakan sesuatu yang mubah, ya hukumnya mubah juga takut itu. Ini Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Silahkan dilihat sendiri. Nah, sekarang kembali kepada permasalahan tiga ustadz di atas, di depan itu. Al-khaufu minal jinni fihi tafsilun. Takut terhadap jin itu ditafsil. Jika takutnya seperti di atas, takut tabiat, takut jibillah, sebagaimana manusia takut terhadap sesuatu yang berbahaya, misalnya terhadap ular, terhadap harimau, fahadha khaufun jibilliyun. Kal awal itu, ini adalah takut
yang memang watak manusia seperti itu, ya ndak apa-apa, ndak dosa takut seperti itu kok. Kecuali takut itu bisa menyebabkan mengerjakan barang haram. Kalau bisa menyebabkan barang haram, maka hukumnya adalah haram. Dan ini disunatkan, dianjurkan untuk memperbanyak berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apabila takutnya amma idza kana khaufan natijan an i'tiqadin fasidin, apabila takutnya itu mendorong atau berbuah i'tikad yang rusak, fasid, sebagaimana orang itu yakin bahwasanya jin itu yang yadurrun wa yanfa'un, jin itu bisa, atau bukan hanya jin, manusia atau apapun, benda apapun yang bisa membuat manfaat dan madarat selainnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang fahada minasyirki, dan inilah yang dimaksud termasuk kesyirikan. Wal wajib fi dzalika tashihul i'tiqad, wajib untuk memperbaiki i'tikad dalam masalah ini, dan ini yang disebut dengan al-khaufus syir. Ini adalah khaufus syirri. Jadi bukan takut hantu, takut setan, mau ke kamar mandi, mau ke lewat kuburan kemudian takut dianggap syirik. Ya Allah, ya Pak. Begitu ya Pak. Jadi kesimpulannya, takut jibillah, takut yang watak manusia memang takut, ini tidak langsung otomatis berhukum syirik ya, kecuali kita berkeyakinan bahwa sesuatu tersebut punya bisa madarat, bisa manfaat selain Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa menghukum syirik. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.